Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita saat ini sedang berada di dalam taman-taman syurga di atas muka bumi, yakni majlis ilmu. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi raudhah min riyadil jannah farta'u." Bila kamu melalui taman-taman syurga, maka masuklah kamu ke dalam taman syurga itu. Ketika baginda ditanya, apa yang Tuhan maksudkan dengan taman-taman syurga di atas muka bumi? Nabi jawab, majalisal ilmi. Yang aku maksudkan taman-taman syurga di atas muka bumi adalah majlis ilmu. Lebih-lebih lagi majlis ilmu yang akan memperkatakan tentang tafsir atau tadabbur Al-Quran. Yang kita telah sebut beberapa hari yang lalu, ini adalah perkara pertama jika kita berazam untuk jadi mukmin mukminat yang sempurna. Ada 7 azam yang perlu kita laksanakan. Pertama-tama sekali adalah tadabbur Al-Quran. Ini, kita akan tadabbur Al-Quran pada hari ini. Confirm, kita saat ini sedang berada di taman-taman syurga berdasarkan hadis Nabi. Topik kita pada hari ini pula cukup penting, yaitu tentang kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama Islam. Kewajiban Rasulullah menyampaikan Islam kepada umat, yakni dakwah. Jadi pembahasan kita pada hari ini tiga ayat saja. Ayat 67 hingga 69 dari surat Al-Ma'idah. Sila lihat kitab Tafsir Al-Furqan juz yang ke-6 halaman 289 sampai 298. Di bawah tajuk kewajiban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam. Berdasarkan firman Allah ayat 67 hingga 69 surat Al-Ma'idah. Muqaddimah. Sebelum kita tafsirkan ayat yang akan kita bacakan, kita sebut dulu muqaddimah, pendahuluan. Sebagai apa persepsi
mudah untuk menyambung pelajaran lalu dengan pelajaran hari ini. Pada hari Isnin yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut tentang sikap orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu bakhil. Tangan Allah itu terbelenggu dengan makna bakhil, lokek, kedekut. Penyebabnya tidak lain tidak bukan tuduhan itu adalah karena mereka tidak ikut ajaran Taurat dan Injil yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, pada ayat yang akan kita pelajari hari ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran, ajaran yang sebenarnya dengan menurunkan Al-Quran. Sampaikan, hai Muhammad, kepada mereka bahwa apa yang mereka katakan itu tidak benar. Taurat tidak cakap begitu. Injil juga tidak cakap begitu. Malah Al-Quran juga tidak pernah cakap macam itu. Yakni Allah itu lokek. Malah berkali-kali dalam Quran disebut bahwa Allah itu Ghani, Maha Kaya. Allah itu Rahim, Rahman, pengasih lagi penyayang. Disebut berulang kali. Sampaikan, hai Muhammad, kepada mereka. Nah, sekarang kita mula tafsirkan ayat. Ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ayat 67 Al-Maidah. Artinya, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balligh, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu tentang kebenaran. Ma unzila ilaika min rabbik. Apa yang Allah telah turunkan kepadamu, yakni Quran, sampaikan, hai Muhammad. Wa illam tafa'al fama ballaghta risalata. Jika engkau bersikap tidak mau menyampaikan apa yang Allah telah turunkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Jika engkau tidak bersikap menyampaikan kebenaran pada umat, itu bermakna engkau tidak amanah. Bukan saja tidak tabligh, menyampaikan juga tidak amanah. Sampaikan pada mereka. Jangan bimbang. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan memelihara kamu daripada gangguan manusia. Tak usah bimbang, hai Muhammad. Terhadap kebenaran, sampaikan saja. Jangan takut. Jangan bimbang.
Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak akan beri hidayah, tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang kafir. Okey, itu baru terjemah harfiah. Sekarang kita berpindah ke terjemah maknawiyah atau tafsir atau tadabbur. Ambil pengajaran daripadanya. Kata Imam Ibnu Katsir, salah seorang ulama tafsir terkemuka, Allah telah memberi arahan kepada Rasulnya dan hambanya atas nama risalah. Sebabnya Allah panggil, Ya ayuhar Rasul. Hadirin dan hadirat, kedudukan hamba Allah ini sangat tinggi. Kalau tak lama lagi kita dengar tentang Isra Mi'raj. Ketika Nabi naik ke langit, pertama 2 hingga 7 sampai Sidratul Muntaha. Dan di atas lagi, menemui Allah. Nabi langsung sujud. Sujud di hadapan Allah. Dalam riwayat dikatakan Allah berfirman, Irfa' ra'sak was'al u'tik. Angkat kepalamu wahai Muhammad dan mintalah, niscaya akan aku kabulkan. Baginda pun mengangkat kepalanya dari sujud, langsung meminta, Abduk, aku minta engkau panggil aku hambamu ya Allah. Abduk. Itu yang Nabi minta. Nabi tidak minta yang lain-lain. Minta harta, minta kedudukan, minta menjadi rasul, minta menjadi nabi. Yang Nabi minta, panggillah aku dengan panggilan hambamu. Abduk. Dan kata ulama tafsir, atas sebab itulah, maka turun ayat pertama surat Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci ya Allah yang telah mengisrakan hambanya. Allah tidak sebut Subhanalladzi asra bi rasulihi atau bi nabiyihi atau bi Muhammadin. Tapi Allah gunakan Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Karena permintaan baginda. Itu sebabnya kata Nabi, nama yang paling baik adalah Abdullah, hamba Allah. Ustaz sebut ini bukan karena nama Ustaz Abdullah ya. Semua kita, tak kira apapun namanya, dalam hidupnya taat kepada Allah. Muslimin ke muslimat ke, mereka layak menjadi hamba Allah. Dan tujuan utama kita dicipta untuk beribadat pada Allah. Ibadat dengan perkataan abdun dari akar kata yang sama. Memperhambakan diri kepada Allah. Okey, sekedar selingan. Allah berfirman, wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika min Rabbik.
Sampaikanlah apa yang Tuhanmu telah turunkan kepadamu. Ini memberi isyarat. Semua yang disampaikan oleh Nabi berdasarkan hadis-hadis yang sahih, sebenarnya itu adalah arahan daripada Allah. Itu sebabnya dalam ilmu akidah, Allah berbeza dengan Rasul. Hak Allah tidak boleh dibagi kepada Rasul. Tak boleh. Allah lain, Rasul lain. Hak Allah lain, hak Rasul lain. Kecuali satu hak saja. Exactly. Sama betul hak Allah dengan hak Rasul. Hak apakah itu? Tolong ikuti. Haqqut ta'ah. Haqqut ta'ah. Hak ketaatan. Ini memberi isyarat taat Allah dengan taat Rasul sama. Bila kita taat kepada Rasul, bermakna kita taat pada Allah. Demikian sebaliknya apabila kita ingkar arahan-arahan Rasul, automatically bermakna kita telah ingkar terhadap arahan Allah atau larangan Allah. Haqqut ta'ah. Itu sebabnya baginda bersabda, man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asallah. Siapa taat kepadaku, itu bermakna dia taat kepada Allah. Siapa yang ingkar terhadap aku, bermakna ia ingkar terhadap Allah. Sebab Nabi hanya penyampai. Baligh. Dari perkataan inilah istilah tabligh. Menyampaikan. Wa illam tafa'al fama ballaghta risalatah. Bila engkau tidak sampaikan apa yang aku suruh, itu bermakna engkau tidak menyampaikan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya semua kita tahu sifat wajib bagi Rasul ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Semua yang disampaikan oleh Nabi adalah benar belaka. Nabi orangnya jujur, amanah, tak pernah khianat. Tabligh, Nabi menyampaikan. Fatanah, Nabi orangnya bijak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga wajib menyampaikan. Wajib menyampaikan. Itu sebabnya bila kita lihat surat Wal Asri, demi masa. Lalu apa kata Allah? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali insan yang ada iman. Yang kedua, insan yang banyak beramal saleh. Ayat tidak berhenti sampai di situ. Ada 2 lagi kewajiban agar insan terlepas daripada kerugian. Wa tawasaw bil haq. Mereka mesti berpesan-pesan terhadap kebenaran. Maknanya menyampaikan kebenaran pada orang lain. Bukan bila ada ilmu,
lalu diamalkan untuk diri sendiri, ayat tidak stop di situ. Kalau ingin insan yang tidak rugi, mereka mesti menyampaikan. Itu sebabnya ada arahan watawasau bil haq. Sifat ketiga, orang yang bebas dari kerugian mesti menyampaikan. Dan bila kita menyampaikan kebenaran, orang suka, berterima kasih banyak, dan orang yang benci juga banyak. Itu sebabnya perlu kepada sifat yang keempat, watawasau bis sabr. Hendaklah berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Jika orang puji, jangan riak. Jika orang caci, sabar. Jangan berhenti menyampaikan kebenaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Sempena tahun baru 2024. Sudah ada atau belum pada diri kita masing-masing 4 sifat itu? Kalau sekedar cari ilmu, amal untuk diri sendiri. Kita ada istri, kita ada ayah, ibu, kita ada anak-anak, kita ada jiran, kita ada tetangga. Kita tak mau sampaikan. Ketahuilah, kita ketika itu masih rugi. Kita dapat kebenaran melalui kuliah seperti ini. Lalu kita tidak share kepada grup lain. Rugi. Sebab kita tidak berdakwah. Tapi pastikan ya, video YouTube yang benar. Bukan ceramah-ceramah yang merapik. Suruh ini, fadilat ini tanpa membawa apa-apa dalil. Itu jangan di-share. Andai kata setelah kita berdakwah, orang tidak sambut. Sabar. Tahan diri. Jangan give up. Sebagaimana pertanyaan jemaah, dia share. Lalu sepertinya tidak sambutan. Blue tick pun tak ada. Tak. Dalam berdakwah, sebagaimana yang Ustaz pernah sampaikan beberapa hari yang lalu, yang menjadi ukuran di sisi Allah, sampai di mana kebenaran yang telah engkau sampaikan. Bukan yang jadi ukuran di sisi Allah, berapa ramai orang yang menerima dakwahmu. Bukan. Di sini peranan sabar. 50 tahun yang lalu, sejak tahun 1980, berdakwah. Yang terima dakwah kita beberapa orang saja. Sekarang setelah 40-45 tahun, alhamdulillah dah ribuan orang-orang jadi followers kita. Berkat kesabaran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, wallahu ya'simuka minan nas. Jangan bimbang hai Muhammad menyampaikan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala pelihara kamu dari gangguan mereka. Hadirin dan hadirat,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma." Coba lihat muka surat 293. Apa kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Kata beliau, "Ya Rasulullah, apakah yang telah diturunkan dari langit kepadamu yang engkau rasakan sangat berat?" Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayat apakah yang Allah turunkan kepada Tuhan yang Tuhan rasa sangat berat?" Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Ketika aku berada di Mina, ketika aku berada di Mina, ketika itu orang-orang musyrikin sangat banyak." Ingat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi haji hanya sekali saja. Balik haji baginda wafat. Nah, ketika berada di Mina, musyrikin, penyembah berhala sangat banyak. Lalu turun ayat ini. Ya ayuhar rasul balil. Hei Rasul, sampaikan. Lalu ketika aku berdiri di Jumratul Aqabah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, karena arahan Allah ini, balil, sampaikan hai Muhammad. Ketika itu aku berada di Mina. Orang musyrikin sangat banyak. Lalu aku pun berpidato menyampaikan kepada mereka musyrikin. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, sekalian manusia, man yansuruni ala an uballigha risalati rabbi walakumul jannah. Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah wa ana rasulun ilaikum. Tuflihu wa tanjahu walakumul jannah. Coba dengar baik-baik terjemahan pidato Nabi di hadapan penyembah-penyembah berhala yang sangat ramai di Mina. Sekalian manusia, siapa yang menolong aku untuk menyampaikan risalah, pesanan dari Tuhanku untuk kamu syurga? Bayangkan, itu yang aku cakapkan di hadapan musyrikin penyembah berhala. Ayuhan nas, sekalian manusia, qulu la ilaha illallah wa ana rasulun ilaikum. Sekalian manusia, ucaplah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Bukan berhala. Bukan. Allah, sembahlah Allah. Dan aku adalah utusan Allah untuk menyampaikan berita ini kepadamu. Jika itu kamu lakukan, tuflihu wa tanjahu walakumul jannah.
kamu pasti akan berjaya, kamu pasti akan selamat dari neraka dan untuk kamu syurga. Maknanya, Nabi suruh ucap mereka musyrikin itu dua kalimah syahadat. Betul tak kandungan utama dua kalimah syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syarat untuk masuk syurga, syarat untuk terhindar dari api neraka. Kalau kamu tanya, wahai sahabat, apakah yang aku rasa sangat berat yang pernah diperintahkan oleh Allah? Iya, ayat ini. Yang ketika itu, aku terdedah untuk dibunuh karena mereka terlalu ramai. Tapi Allah Subhanahu wa taala hibur Nabi. Jangan bimbang, hai Muhammad. Mereka tidak akan dapat ganggu kamu. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, khasnya para pendakwah. Semua kita pendakwah. Jangan jadi muslim-muslimat penakut. Orang hina sedikit saja takut. Tapi Ustaz pernah sebut berdasarkan ayat 48 dari surat Al-Ahzab. Kebenaran mesti disampaikan. Tapi pada masa yang sama, kita mesti tingkatkan tawakal kita kepada Allah. Coba dengar ayat ini. Ayat 48 Al-Ahzab. Wala tuti'il kafirina wal munafiqin. Wada' adahum wa tawakkal 'ala Allah. Wa kafa billahi wakila. Jangan kamu patuhi kehendak orang kafir. Jangan kamu patuhi kehendak orang munafik. Kafir munafik beza. Kafir non-muslim. Munafik orang-orang Islam. Pada zahir saja tapi dalam hati tak suka pada Islam. Itu namanya munafik. Jangan kau pedulikan gangguan mereka, wahai Muhammad. Tapi hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai penolong. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau maksum. Maksum bukan maknanya tidak melakukan dosa. Betul, itu salah satu maknanya. Semua rasul, semua nabi maksum. Terpelihara dari buat dosa. Tapi untuk Nabi Muhammad ada special. Maksum. Iaitu baginda tidak boleh dibunuh. Ini tidak ada pada rasul-rasul yang lain. Seperti Nabi Zakaria dan anaknya Yahya. Kedua-duanya mati dibunuh oleh Yahudi. Tapi Nabi Muhammad, kalau ditanya apa sebabnya, Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Baginda tak boleh mati. Sehingga sempurna dulu ajaran Islam disampaikan, baru baginda wafat. Itu sebabnya Allah berfirman pada ayat 2, 3 dari surat Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, aku sempurnakan bagimu, wahai Muhammad, agamamu. Tak lama setelah itu baginda wafat. Itu sebabnya baginda mendapat jaminan maksum, bukan saja tidak pernah buat salah, silap, dosa, tapi baginda juga dijamin oleh Allah tak boleh mati kecuali bila tiba masanya. Itu maksum yang kedua.
Kita sambung sedikit kisah Nabi di Mina yang membuat Nabi sangat takut. Tidak ada seorang pun yang hadir ketika itu dari kalangan musyrikin. Laki-lakinya, perempuannya, budaknya, atau hamba-hamba yang ketika itu masih banyak. Semua mereka ambil batu lempar ke arah aku. Bukan hanya lempar, mereka ucap pula, kadzabun sabi. Kamu pendusta, hai Muhammad. Kamu telah murtad dari agama nenek moyang. Kamu penyampai ajaran sesat. Itu yang Nabi hadapi ketika itu. Jadi bila kau tanya apa yang paling aku takuti, yang Allah pernah turunkan ayat ini. Oleh sebab itu, pendakwah misali, pendakwah contoh, mereka akan contohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah dilempar orang dengan batu pun. Paling-paling orang gelar kita Wahabi. Paling-paling orang gelar kita mengajar ajaran sesat. Songsang. Lalu kita merajuk. No, no way. Pengajaran dari ayat ini menyuruh kita umat Muhammad supaya sabar. Ingat, surat Wal Asri memberi syarat 4 kalau ingin bebas dari kerugian. Tidak cukup hanya iman atau ilmu dengan amal saleh. Tak cukup. Kita kena sampaikan secara bijak. Setelah disampaikan, ada orang tak suka kita, orang pulaukan kita, sabar. Sempena tahun baru, miliki sifat ini. Sebelum datang ajal. Apabila ajal tiba, 4 perkara tadi kita tidak sempurnakan. Kita still termasuk orang yang rugi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Cuma kalau boleh Ustaz sebutkan di sini. Rukun dakwah ada 4. Nah, ingat selalu. Rukun dakwah ada 4. Tidak sah, tidak sempurna dakwah kita bila tidak ada perkara yang 4 ini. Pertama, da'i, pendakwah, penyampai dakwah, dipanggil juga dengan muballigh, penyampai kebenaran. Rukun yang kedua, mad'u, audience, orang yang didakwah, para jamaah, followers. Macam ibu-ibu, bapa-bapa, pemirsa sekalian, itu mad'uwin, audience. Ustaz saat ini sebagai da'i, muballigh, pendakwah. Dah 2. Rukun yang ketiga, maudhu', topik. Topik ini adalah al-haq, kebenaran. Yang disampaikan itu, yang disampaikan oleh pendakwah kepada audien mestilah kebenaran. Dan kebenaran itu segala yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Rasulullah. Itu sebabnya berdasarkan disiplin rukun tadi, berdasarkan rukun dakwah tadi, masih kurang lagi rukun
Andai kata pendakwah coba menyampaikan Islam, dia ada followers, pengikutnya yang banyak, tapi dalam penyampaian tak bawa ayat Quran, tak bawa hadis Nabi. Itu bukan al-haq. Sekedar cakap pulang, cakap pulang, cakap pulang, cakap pulang. Cakap nenek moyang. No, no, no. Bukan itu kebenaran. Melihat ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu segala yang datang dari Tuhanmu. Lalu disampaikan oleh Rasulullah. Itu dia kebenaran. Oleh sebab itu ingin jadi pendakwah, pastikan yang disampaikan itu adalah kebenaran. Lengkapkan dengan dalil Quran dan Sunnah. Nah, video yang seperti itu yang perlu kita share kepada saudara mara dan kawan-kawan yang kita sayangi. Bukan share sesuatu video yang mendapat sambutan ramai dengan gelak ketawa. Nah. Bukan itu. Nah, yang keempat, juga tidak kurang pentingnya. Uslub. Uslub maknanya cara kita berdakwah. Cara penyampaian. Sebagaimana Allah sudah sebut dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang ke jalan Allah dengan hikmah bijaksana. Bahasa yang lembut. Mengajak kepada kebenaran. Bukan memaksa. Bukan dengan kata-kata yang kasar. Wal mau'izah. Nasihat. Dan kalau berdiskusi, berdiskuslah dengan cara yang baik. Dengan membawa dalil dan hujjah. Ayat 125, kalau tak salah dari surat Al-Ma'idah. Sekali lagi Ustaz ulang, bila kita ingin berdakwah, ingat 4 rukun ini. Anda yang berdakwah dipanggil da'i, pendakwah. Saudara mara, rakan-rakan dalam grup, itu mad'u, audience. Tapi ingat, dakwah itu topiknya adalah al-haq. Al-haq itu maknanya kebenaran. Dan kebenaran itu, bila bercakap tentang Islam, mesti ada dalilnya Quran dan Sunnah. Dan bila kita dah menyampaikan kebenaran, orang sayang banyak, orang benci juga banyak. Di situ perlu kepada kesabaran. Hadirin dan hadirat, perkara ini sangat mustahak. Dan sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang melupakan perkara ini. Oleh sebab itu, kalau ada dari kalangan jamaah yang pandai membuat TikTok, ambil bahagian ini nih, buat sebagai TikTok, supaya juga dibaca oleh umat Islam yang lain. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan ayat berikut. Apa kata Allah? Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil. Wa ma unzila ilaikum min rabbikum. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Katakan hai Muhammad, hai ahli kitab,
kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Kamu tidak dianggap sebagai orang yang beragama sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Hei Yahudi, wahai Nasrani, kamu tidak dianggap orang yang telah beragama sedikit pun. Sehingga kamu terapkan dalam hidupmu apa kata Taurat, apa kata Injil, apa kata Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dari Tuhanmu, akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati, hai Muhammad, terhadap orang-orang kafir itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat ini mengandung tasliyah. Tasliyah maknanya pelipur lara, penghibur hati Nabi. Pertama, hai Muhammad, katakan kepada Yahudi dan Nasrani, kamu tidak dianggap beragama sehingga kamu ikut ajaran Taurat yang original yang diturunkan kepada Musa, Injil yang diturunkan kepada Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Jika kamu tidak ikuti ketiga-tiga kitab itu, kamu tidak dianggap orang yang beragama. Sedikit pun. Ini lebih-lebih kalau kita faham bahasa Arab, istilah lastum ala syai'. Lastum ala syai'. Kamu tidak dianggap orang yang beragama sedikit pun. Bahasa kasar kita, habuk pun tara. Habuk, debu pun tak ada nilai agama pada diri. Sehingga kamu percaya pada Taurat, Injil yang original, dan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagi kita umat Islam, tak perlulah kita tahu apa dalam Taurat dan Injil. Tak perlu. Cukup saja kita belajar Al-Quran. Sebab Quran dipanggil oleh Allah Muhaimin. Kitab standard. Kitab yang menjadi ukuran kebenaran. Sebab semua kebenaran yang ada dalam Taurat dan Injil ada dalam Quran. Itu sebabnya apabila mereka mendakwa Uzair anak Tuhan, Isa anak Tuhan, tak boleh kita ikut. Sebab itu tidak tertera dalam Taurat dan Injil. Sedangkan Quran kata lam yalid walam yulad. Ini yang jadi ukuran. Itu sebabnya dalam Quran dikatakan pahaman Trinity, At-Taslis, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus, itu adalah syirik. Ayat ini memberi sindiran kepada umat Islam. Kalau orang Yahudi dan Nasrani disebut oleh Allah pada ayat 5 dari surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahawa ahli kitab mereka tidak percaya kepada Taurat dan Injil kecuali amani. Amani ini maknanya baca saja tapi tak faham. Pada ayat 5 surat Al-Munafiqun Allah sebut
Mereka itu bila bawa Taurat dan Injil, tak ubahnya seperti keledai membawa buku-buku yang tebal. Sindiran itu apa maknanya? Bawa kemana-mana Taurat dan Injil, macamlah keledai, donkey, bawa buku-buku yang tebal. Betul tak, donkey? Keledai. Tebal macam manapun buku yang dia bawa itu, dia pikul, dia tak faham. Betul tak? Itu keledai. Macam itulah Allah sebut sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ingat, itu adalah sindiran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa Quran ke mana-mana. Baca Quran dengan fasih, tapi tidak faham maknanya. Itu sebabnya kita selalu sebut, kewajiban kita terhadap Al-Quran ada 5. Imani Quran, beriman, ia kalamullah. Tilawah, baca dengan tajwid, makhraj yang betul. Fahami makna Al-Quran, tafsir, tadabbur. Dah faham, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, tabligh, sampaikan kepada orang lain. Baru tak jadi keledai. Itu sebabnya belajar tafsir seperti ini sangat disuruh. Itu sebabnya dalam azam jadi muslim, muslimat yang baik, sempena tahun baru, tadabbur nomor 1. Baru yang kedua, pertingkatkan ibadah. Baru yang ketiga, dalami ilmu agama. Baru yang keempat, apa dia? Berakhlak mulia. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, akan kita bahas insya-Allah tak lama lagi. Lalu apa kata Allah terhadap apa saja yang telah disampaikan kepadamu, hai Muhammad, membuat mereka ahli kitab itu semakin degil, semakin bertambah-tambah kekufuran mereka. Bukan mereka semakin beriman, kan? Tapi membuat mereka semakin jauh daripada ajalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terdapat sesetengah umat Islam yang begitu berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang, yang selama ini mereka amalkan. Tapi akhir-akhir ini orang dah mula berdakwah dengan membawa ayat Quran, hadis Nabi. Dalam 40 tahun, 50 tahun belakangan ini. Tidak macam itu dulu-dulunya, 70, 100 tahun yang lalu. Ikut saja apa nenek moyang cakap. Bagus, bukan tak bagus. Sebab ketika itu belum banyak lagi orang-orang yang lulusan Al-Azhar. Dari Pakistan, India, dari Sudan, dari Arab Saudi, dari Syria, dari Iraq. Tak ramai waktu itu. 70, 100 tahun yang lalu. Mana ada yang belajar ke sana? Tapi sejak 50 tahun belakangan ini, sudah banyak ustaz-ustaz sunnah yang menyampaikan ajaran berdasarkan Quran dan sunnah. Berajar Quran dan sunnah. Nah, kita yang sudah terbiasa dengan amal-amalan nenek moyang, jangan coba-coba menentang. Bila ada ayat Quran disampaikan atau hadis Nabi disampaikan dan ternyata bercanggah dengan ajaran nenek moyang yang kita amal selama ini,
terimalah ajaran yang baru ini dengan lapang dada. Tinggalkan amalan-amalan kepercayaan yang tidak ada asas. Ambil yang baru. Jangan kata, alah, umur baru setahun jagung, sudah coba hendak mengajar orang-orang tua. Lansia yang punya sikap seperti itu, minta maaf, bukan hendak menakut-nakutkan. Itu lansia yang berbahaya. Ustaz pernah sebut, Nabi Muhammad umur 60 tahun dah mula memperbanyak bacaan. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ufirli. Maha suci Engkau ya Allah. Wahai Tuhan kami, segala puji untuk-Mu. Oleh sebab itu ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Nabi Muhammad, menurut Aisyah, itu yang paling banyak doa. Minta ampun, minta ampun. Padahal baginda tidak berdosa, maksum. Ini menjadi pengajaran bagi lansia. Banyak-banyaklah membaca doa itu. Kalau tak hafal pun, baca 3 perkara. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Dan yang ketiga, astaghfirullah. Kalau tak hafal yang itu, cukup. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Ulang banyak-banyak. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi sikap ahli kitab, tidaklah apa yang disampaikan, diturunkan kepada Nabi Muhammad, kebenaran ilahi, bukan mereka ikut, malah mereka semakin menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz baca sekali lagi terjemahannya. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Na'udzubillah min zalik. Jangan ikut jejak langkah itu. Maka janganlah kamu bersedih hati, hai Muhammad, terhadap orang-orang kafir itu. Nabi Muhammad dihibur oleh Allah. Jangan sedih, hai Muhammad. Jangan sedih. Nah, kita sampai sekarang ini pada ayat yang terakhir. Masya Allah, sudah 1 jam kita bercakap topik ini. Apa dia ayat yang terakhir? Ini berita gembira kepada orang-orang beriman lagi beramal saleh. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang beriman, sama ada mereka itu Yahudi atau Sabiun, penyembah api, Majusi, dan orang-orang Nasrani, Kristen, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman pada hari kemudian, dan mereka juga beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka juga tidak perlu bersedih hati. Maksudnya, orang-orang yang backgroundnya, latar belakang agamanya dulunya Yahudi ke, Majusi ke, Nasrani ke, apabila mereka ada 3 perkara ini,
beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, ditambah pula mereka beramal saleh. Mereka tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz di sini disebut hanya iman pada Allah dan iman kepada hari akhirat. Ustaz jelaskan sedikit. Semua kita tahu rukun iman ada 6. Bila 6 ini diperkecil dia jadi 3. 3 ini dipanggil tonggak agama. Iman pada Allah, iman pada Rasul, dan iman pada hari berbangkit, hari kiamat. Mengapa 6 rukun iman itu bila diperkecil dia jadi 3 yang paling utama? Iman pada Allah maknanya tauhid, sembah hanya kepada Allah. 1. Dipanggil dengan wahdaniyah. Yang kedua ar-risalah, kerasulan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama al-wahdaniyah, la ilaha illallah. Yang kedua wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mengapa yang kedua Muhammad Rasulullah? Sebab beribadat pada Allah tidak akan sempurna kalau tidak ikut cara Muhammad Rasulullah. Mengapa 2 ini sangat mustahak? Karena itulah yang akan jadi bekal kita menghadap Allah pada hari kiamat. Yang paling berperanan dalam mahkamah ilahi pada hari kiamat. Allah sebagai hakimnya dan Nabi Muhammad dipanggil untuk jadi saksi amalan dan akidah umat. Kalau 2 pihak tersebut, hakim dan saksi, memihak kepada kita sebagai umatnya, kita layak masuk syurga. Tapi bila hakim dan saksi tersebut tidak memihak, tempat kita neraka. Na'udzubillah. Itu sebabnya mengapa dari 6 tadi jadi 3. Apa itu 3? Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dan hari akhirat. Okey. Pak Ustaz, mengapa di sini hanya sebut 2 saja? Nah, kata para ulama, akidah dan ulama tafsir, bila yang 3 tadi diperkecil lagi, dia tinggal 2. Iman pada Allah dan iman pada hari akhirat. Itu sebabnya iman pada Allah dan iman pada hari akhirat di dalam Quran selalu disebut bergandingan. Kata Imam Al-Qurtubi memberi komen, bila seseorang memiliki 2 rukun iman ini, iman pada Allah dan iman pada hari akhirat, biasanya dia akan jadi orang baik. Ketika ditanya mengapa, iman pada Allah membuat kita tahu, yakin, dari Allah kita datang. Allah yang cipta kita. Iman pada hari akhirat membuat kita yakin ke mana diri ini akan berakhir. Itu sebabnya bila seseorang itu yakin dari mana dia datang dan ke mana dia akan balik. Itu sebabnya bila ada orang mati kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kepada Allah kita akan balik. Itu sebabnya bila seseorang yang datang ke Malaysia dari Bangladesh ke, dari Myanmar ke, dari Indonesia ke,
Umpamanya dia datang dari keluarga miskin di salah satu negeri, di dalam negerinya. Matlamatnya pergi ke Malaysia untuk bekerja 3 tahun, 5 tahun. Dia punya azam. Saya balik nanti ke negeri. Saya mesti buat rumah. Beli motor. Beli sawah ladang. Itu matlamatnya bila balik. Bila itu yang dia yakini. Dari mana dia datang? Dari keluarga miskin. Bagaimana seharusnya nanti bila dia balik 5 tahun kemudian? Bawa bekalan untuk hidup selesa di negerinya. Dia biasanya akan jadi insan yang under control. Dia dapat kawal dia punya income. Dia tidak akan berbelanja suka-suka hati. Macam itulah lebih kurang. Kita datang daripada Allah. Tujuan kita dicipta oleh Allah adalah untuk beribadat pada Allah. Ikut cara Rasulullah. Untuk apa semua itu? Sebagai bekal bila kita dah balik nanti menemui Allah. Itu dia rahasianya. Mengapa di sini disebut kecuali orang yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat dan dia beramal saleh. Beramal saleh itu bukan hanya beramal salat, puasa, zakat, haji, juga termasuk dakwah. Dakwah ini juga amal saleh. Malah amal saleh dakwah ini barangkali lebih besar daripada salat, dari puasa, haji, umrah. Sebab haji, umrah, salat, puasa untuk diri sendiri. Tapi dakwah, seramai mana orang-orang dengar dakwah dan kebenaran yang kita sampaikan. Sebanyak itu pula kita layak mendapat ganjaran. Kita kolek ganjaran itu sebanyak mungkin. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ceramah 1 jam 10 minit ini memberi kita kefahaman yang cukup mendalam. Dan jangan lupa, kita tidak mahu ilmu ini hanya milik kita. Share kepada orang-orang yang kita sayangi. Dalam grup, terutama grup keluarga. Apapun sikap mereka terhadap penyampaian kita, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Sebab yang buka hati orang terima ke tolak, itu urusan Allah, bukan urusan kita.